kita terhadap kebersihan lahiriah begitu dalam, tetapi perhatian kita terhadap kebersihan dalam lahiriah dibandingkan dengan penampilan batin sangat jauh sekali, ya. Jadi penampilan lahiriah kita perhatikan, tetapi secara batiniah kita asal-asalan. Jadi intinya Bu, marilah kita bersih-bersih sampah-sampah yang tidak baik, ya. Mumpung sekarang di bulan Rajab, bulan-bulan yang sangat dimuliakan, bulan-bulan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, marilah kita introspeksi diri, memperbaiki diri, gitu ya. Sampah-sampah emosinya dibuang, sampah-sampah yang tidak baiknya kita buang. Semoga kita menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian yang ketiga Bu, tadi kan Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua adalah mempunyai jati diri dan identitas. Ingin sholat berlama-lama. Amin. Semoga tausiah ini membawa berkah. Amin. Bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu Oris juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menjadi muslim yang sejati, istiqomah dalam iman dan takwa. Pedoman kita adalah Al-Quran, tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu kayaknya lelah ya. Boleh nggak kalau ibu menghadap ke kanan, coba ke kanan semuanya. Ayo Bu, kanan. Kanan. Ya, kanan. Kalau ibu udah tahu pijit. Ya. Ibu menghadap ke kanan, biar ibunya tambah semangat. Jangan dulu dilakukan apa-apa. Relaksasi dulu. Ya, sambil duduk. Ya, udah. Mulai tangannya Yang di belakang ikutan. yang belakang menghadap kanan, nanti masa berkah. Ya, belum dimulai, ibu kok ibu udah. Oh, belum dimulai Bu. Belum. Ya, 1, 2, 3, pijit. Jangan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya enak banget. Aku udah pijit. Cukup, stop. Ya, sekarang balik sebelah kiri. Belok kiri. Ya, siap. Tangannya di pundaknya di belakang ya. Hujan kritik-kritik. Ya. Tangannya satu. Tangannya satu. Tiga. Jangan Hujan kritik-kritik. Jangan Ini sama hujan batu ini, hujan batu. Jangan batu. Hujan kritik-kritik. Hujan batu. Ya, cukup ya Bu ya. Ya, cukup. Kembali ke duduk yang semula. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Siap ya? Siap, saya tertib ya Bu ya. Ibu-ibu rahimahumullah, untuk selanjutnya yaitu ceramah yang kedua, mari kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Yaya Samsia Apoteker. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudal lil muttaqin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ibu-ibu, alhamdulillah puji syukur kalau Subhanahu wa taala 1 tahun udah tertepang ya.
akhirnya tahun 2025. Mudah-mudahan ibu teh hilap anu dianjurkeun ke pribados adi urang mas sanes hura-hura pribados anjurkeun ka ibu-ibu naon poe emang teh naon ibu-ibu ayo sasi kamari di warkosan menjemput tahun baru teh kumaha aya hadiah sahabu tiasa kawaler ngacung angkat tangan dulu kan Katang. Introspeksi diri. Bantu bah. Muhasabah diri atau introspeksi. terus Zikir perbanyak zikir. bukan itu yang saya anjurkan maju ibu. Ayo, siapa lagi? Iya. Apa? Ngomongin kan? Masa ada yang ngomong aduh tuh. Ayo, ada lagi. Siapa, Ibu-ibu bosan ya. siapa lagi? Ibu kan dia perhatosan anu didugikeun ya. Kan lebar. Ayo mana mau apa tadi serah? Ibu. Aduh. Apa? Ya? Terus? Menjelang tahun baru nah? Ini laksanakan obat perbanyak surat sunnah. Terus? Tahun ya menjelang tahun baru nah tahun kita apa? Kita kasih rajabnya tahun sunat. Ah, gak ada yang lengkap Bu, kan saya anjurkan ketika akhir tahun pertama saya suruh sholat tobat, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang lalu. Begitu tanggal 12 sholat tahajud, mohon pada Allah agar tahun yang akan datang ini membawa keberkahan. Itu dua. Aduh ibu-ibu, jangan ibu-ibu selalu acan laksanakan dulu. Ya. Jadi sekarang mas sholat tobat sebelum ketika bangun malam, sholat subuh wudu, sholat tobat sama Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian sholat tahajud. Saya bersyukur padamu ya Allah masih di usia dan tahajud ini. Mohon bimbinglah aku agar bisa mengisi hidup di usia yang selanjutnya ini dengan keberkahan. Itu yang dua kunci. Anu ada lumayan ayah ibu pasti bangga. Bu canak pada hayang naon. Bu beri naon Bu? Ya. Ya. Soklin po. Ya. Bom. Maka itu udah doa heula Allahumma Allahumma barik lana barik lana wa sa'bana wa balighna balikna Ramadana. Ramadana. Ya Allah, Ya Allah, masukkanlah kami masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu ke dalam hambamu yang mendapat barokahnya bulan Rajab yang mendapat barokahnya bulan dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Amin. Itu ya Bu ya. Tentu ibu-ibu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam bulan Rajab. Jadi oleh karena itu tadi dikatakan hadis itu betul puguh. Yang sudah puguh Senin Kamis, Ayyamul Bid. Kemudian daun udah macam-macam tadi belum tentu kepigawe gitu ya. Cari-cari hadis-hadis jam malam hadisnya itu palsu. Kan tidak dapat ternyata ya ibu-ibu latihan karena Rajab itu adalah latihan kita menghadapi Ramadan nanti gitu ya. Ya alhamdulillah pribados kangga ke ibu-ibu Majlis Taklim Al Hidayah CRN. Sejak bulan tahun yang lalu sudah
sudah hampir 8 bulan lah membiasakan tadarus ya Bu ya. Atau ternyata ibu-ibu dari bulan apa persis ya? Mulai tadarus dari apa ya? Kalau tidak salah mulai bulan sudah saum teh Maretnya. Ada kan? Jadi kalau sama Mei mulainya. Dari Mei sampai sekarang sudah ada yang khatam 8 kali. Ya. Jadi diteruskan supaya mahasiswa terbiasa. Kan Allah bisa karena biasa. Karena itu saya anjurkan ibu-ibu membuat grup seperti itu supaya karena dilapor, karena setor, jadi ada perasaan saya punya utang gitu ya. Dan itu sudah dilakukan di sini Al-Hidayah, alhamdulillah. Dan sampai sekarang tadinya mau istirahat dulu, tidak mau senang esok-esok lagi. Alhamdulillah terus sekarang lebih tegakan ya. Saya mau diberi kesempatan oleh Allah. Tapi juga hati-hati. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka kejahatan pun dilipat gandakan. Jadi harus hati-hati ya. Itulah mungkin untuk bulan Rajab ini yang disampaikan untuk ibu-ibu. Jadi jangan lupa manfaatkanlah bulan Rajab ini untuk ibadah yang lebih baik. Terus ibu-ibu yang disampaikan oleh Ibu Iwang barusan, memang ibu-ibu dong ibu-ibu seperti itu ya. Dan ibu-ibu kawin tanggapan karena buka apotek gitu ya. Semuanya masih ganti. Karyawan laki-laki pertama di sini cuma Kang Aan yang suaminya Teh Iwang, terus sama-sama di sini memang langsung dijodohkan pun langsung. Jadi ibu-ibu semua nginep di sini Bu, kapan ke rumah. Nah saya adakan subuh itu sholat subuh berjamaah, kemudian membaca tafsir Al-Quran dengan terjemah. Alhamdulillah sampai tamat 30 ya waktu itu. Jadi itulah bekal pada mereka selama di sini. Nah setelah itu apabila ada kesempatan untuk jadi pegawai negeri, saya suruh mereka ikut pegawai negeri ya. Ya akhirnya banyak, ada 7 orang yang di pegawai kalau salah 7 atau 8. Jadi semua jadi pegawai negeri. Setelah pegawai negeri karena saya juga di dinas kesehatan, baru lagi beriwang sedang membawa listrik di gudang farmasi. Saya betul tahun 99. Setelah itu ya sekarang bersama lagi. Jadi itu ceritanya gitu ya. Alhamdulillah. Saya senang sekali yang dijodohkan oleh bapak suami saya semuanya pada negeri. Rumah tangannya bagus, anak-anaknya juga pada bagus. Ini anaknya yang pertama dokter. Yang kedua dokter gigi. Yang ketiga dia sarjana teknik. Ya, tiga-tiganya sudah tahu. Teh Iwang, Teh Onis yang pertama. Keperawatan kedua teknik beton, yang ketiga masih kuliah. Public speaking bukan ada penerusnya. Ya alhamdulillah Bu, saya rasanya senang gitu ya. Takut jadi beban dijodohkan terus rumah tangga terbalik gitu ya. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu tadi Iwang bawa judulnya bersyukur ditakdirkan menjadi muslim. Nah sekarang kenapa kita harus bersyukur? Saya sampaikan dulu di awal aja dulu. Emangnya apa sih keuntungan jadi muslim harus bersyukur gitu ya? Jadi mari kita lihat dulu siapa kita ini supaya kita tahu kenapa sampai ada ke muslim. Kita tahu dulu siapa kita sampai harus menjadi seorang muslim. Dalam surat 3 Ali Imran ayat 110 dikatakan kuntum khairu ummatin. Kalau ayat Al-Qur'annya mah tidak usah pokoknya nanti dilihat sendiri ya. Dia dalam Ali Imran ayat 110 kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang diciptakan oleh Allah. Dilahirkan untuk manusia, kewajiban menyuruh berbuat baik dan melarang kejahatan. Jadi ibu-ibu kita tuh udah manusia yang terbaik yang Allah ciptakan untuk kita dari seluruh makhluk yang Allah berikan. Sok ibu-ibu, sagelis-gelisna, sajelek-jelekna manusia, mau disamakan dengan kera. Bukan mau juga, memang sama gitu.
juga kan? Tetap. Walaupun teori Darwin kita itu asalnya dari kera, si Darwin dari kera kita mah nggak mau ya, kita mah dari manusia. Kenapa kita ini paling sempurna? Karena Allah memberikan dua alat pada kita, yaitu di akal dan hawa nafsu. Tidak semua makhluk diberi seperti itu, ya. Apa hawa nafsu kita? Hawa nafsu itu untuk mendorong kita hoyong gelis, ya, hoyong kaya, hoyong gaduh mobil, itu dorongan hawa nafsu. Menjalankan untuk boga hawa nafsu jalan aku bulan gitu ya. Kahayang ngajentul ya. Itu jalan itu kalau jalan sudah tidak waras gitu ya. Jadi ibu-ibu ibu hoyong kaya, hoyong mamraos gitu ya. Hoyong gaduh mobil wajar karena kita punya hawa nafsu. Tapi hati-hati wama ubayun nafsa inna nafsa la'amaratun bisu'i. Hati-hati dengan hawa nafsu karena hawa nafsu itu seringnya mengajak untuk berbuat jahat, harewosan. Ila marohima Robbi, kecuali hawa nafsu yang dibimbing oleh Allah itu. Nah, Allah memberi lagi akal untuk apa? Mempertimbangkan keinginan hawa nafsu. Ibu hoyong meser mobil enggal. Bapak nanti Pak beli mobil atau baru, enak apa baru itu Pak? Suruh aja, yang hoyong Pajero, hoyong Alphard, Camry gitu ya, mangga lah gitu ya. Nah, sekakal teh, memangnya punya uang di mana gitu ya? Itu dia pertimbangan Pak Akal. Ibu ayana pada saung kade pilih baju sekian. Saya tahu tuhnya nanti pada angkat-angkatan kata-kata satria dua acuk ya. Cek akal teh tak acuk sekian gitu ya. Ya kalau bajunya tidak terlalu berat ya, itu ya seperti motor, mobil. Dan kenapa orang sampai akhirnya korupsi? Itu karena akalnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, bapaknya jadi pejabat, Pak atau masa ya mobil kita sudah lama ganti. Ya, kan itu masih bagus sebenarnya si bapaknya teh. Malu atuh Pak, mah nyari bawahan lebih bagus dari kita, gitu ya. Terus saya ngajak-ngajak, atuh Pak diatur ya kumaha, atulah administrasinya Bu. Jadi tidak ketahuan oleh KPK ketika awal-awal mas selamat aja. Ayo udah 9 tahun pada ketahuan ya. Kenapa? Karena di atasnya seorang yang bersih. Pak Prabowo kan nggak mungkin Pak Prabowo mau korupsi. Untuk apa dia udah kaya? Nah sekarang lagi bersih. Kenapa? Dari dulu tadi bersih, dari dulu nah oke aku butuhin gitu ya. Jadi susah Ibu. Peraturan itu akan bisa berjalan kalau yang di atasnya juga bersih. Kalau tidak mah repot Ibu godaannya. Punten bukan saya membanggakan, tapi inilah yang dipegang. Saya bersyukur punya menantu. Dia bekerja di Telkom Internasional pengadaan barang. Barang itu kan ada persyaratannya. Ya. Ibu-ibu kalau orang yang kurang aku udah gampang sedikit gitu ya. Nah, kalau sudah begitu selesai di ACC, walaupun itu benar sudah cocok, tapi kan suka ada ucapan terima kasih ya Bu ya. Itu anak saya nggak mau menerima itu jadi beban ucapan terima kasih walaupun yang diberinya itu sesuai dengan syarat, sesuai udah. Karena ibu-ibu kalau sudah ucapan terima kasih dipegang, suatu saat dia akan masukkan lagi harus diterima, punya beban dosa, punya beban ucapan terima kasih. Nah ini Bu yang sering merasa ada mah ucapan terima kasih, terima aja. Padahal kita kalau sudah selesai udah kenapa harus pakai terima kasih? Itu kan sesuai dengan aturan. Itu Bu banyak akhirnya orang celaka seperti itu karena dia hanya berpikirnya dengan hawa nafsu saja. Kan dulu saya pernah ada seorang kepala dinas mengatakan kalau mau mencuri, curilah dalam administrasi. Nah, ya. Nah, sehingga dia lepas. Sebab di situ tidak ikut campur, yang ketewakan bawahannya jadinya. Jadi ibu yang sekarang di penjara itu belum tentu mereka itu salah. Tapi mungkin karena dia
tidak paham di mana cara mengelabui gitu ya. Jadi kita jangan sudah dulu kepada yang ditahan gitu ya. Nah itu karena itu kita perlu agama. Agama yang menentukan. Karena agama ibu tidak bisa menjamin kehidupan di akhirat, enggak. Paling bisa menjamin kehidupan di dunia ini saja. Menghilangkan imannya ya Allah. Aku takut ya Allah. Bagaimana anak yang telah kami kandung 9 bulan lamanya kemudian melahirkan dengan meninggal nyawa. Kami pelihara, kami didik, tapi kami lupa tidak memberikan agama untuknya, sehingga mereka jangankan akan menolong kami di akhirat. Sekarang pun menjadi masalah. Oleh karena itu ampuni ketidakmampuan kami ya Rob. Habis bu, udah bu, kerupuk alhamdulillah. Belum nyampe. أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يهرجني ومهما الهجر يهرجني وحمشي معاك للآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر أحبك لو تكون حاضر Nah ibu, Haji Salim, Haji. Ya. Bu, sehat ibu. Pempek. Ya bu. Aku beres. سنين وسنين وانا صابر وراح اصبر كمان وكمان وبعيش جوابي اللي نوصل شيخ امل سنين وسنين وانا صابر وراح اصبر كمان وكمان وبعيش جوابي اللي نوصل شيخ امل وامشي معاك للآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر Bulan depan kan kembali ya di tempat sendiri. أحبك لو تحب غيري وتنساني وتبقى بعيد عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد أحبك لو تحب غيري وتنساني Ada. بعيد عشان Mau lagi dipoto, Bu? قلبي بيتمنى Foto yuk. يشوفك Petugasnya كل belum? لحظة سعيد وأمشي معاك بالآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما Astagfirullah.
الحبش معا